Di antara batu-batu yang diam, terukir jejak zaman yang nyaris terlupa. Candi Borobudur berdiri lebih dari 1000 tahun, menyimpan lebih banyak kisah daripada yang bisa kita bayangkan. Ia tidak berbicara dengan suara, tapi dengan relief potongan kehidupan yang dipahat oleh tangan manusia. Dengan harapan ia tak dilupakan. Tapi zaman terus berjalan, generasi berganti, dan pelan-pelan suara masa lalu itu mulai memudar, tenggelam oleh bisingnya zaman yang serba cepat. Hari ini kita datang sebagai pengunjung. Ada yang mencari estetika, ada yang hanya ingin konten, dan ada pula yang masih mencoba mendengar bisikan dari batu-batu itu. Namun, tak semua dari kita benar-benar mengerti bahwa yang kita lihat bukan sekedar candi, tapi pesan yang dititipkan untuk masa depan. Kita yang muda, yang melek teknologi, yang katanya generasi penerus, apakah kita hanya akan lewat dan lupa? Atau justru berhenti sejenak dan mulai peduli? Guys, di sini tuh kok banyak banget ya wisatawan itu yang dari asing. Terus kita itu kayak jadi minoritas di sini. Aku jadi kayak kelihatan jelek banget deh kalau deket orang-orang asing. Aku kelihatan kecil banget. Iya, mana panas lagi. Kalau mereka kan panas kelihatan warna pink. Kalau kita kan panas jadi warna hitam. Iya nggak sih? Iya. Nah, ini tuh candinya sakral loh. Tiap batunya ada ceritanya. Aku sih cuma lihat tangga tinggi sama batu panas doang. Tapi view-nya instagramable sih. Tuh, lihat. Itu adalah kisah kelahiran Buddha, diukir sedetail 1000-an tahun lalu loh. Boleh juga buat caption Life and Science Aesthetic. Nah, ini warisan bangsa loh, bukan background fit lo doang. Ya ampun, Sa, serius banget sih. Kita nih di sini bayar loh, bukan gratis. Kita kesini bukan cuma untuk masuk doang, tapi buat ngerti. Kamu ngerti nggak sih? Dulu orang rajin ke candi buat belajar, tapi sekarang nyari sinyal buat update. Ya Is, aku juga suka budaya, tapi kadang teman-teman lain suka mikir kalau aku itu terlalu serius. Relief itu kayak novel zaman dahulu, ditulis di batu dan dibaca untuk orang-orang yang benar-benar mau. Aku pengen ngerti Is, tapi aku bingung mau mulai dari yang mana. Kalau kamu niat, candi ini pasti bakal bisikin sesuatu. Aku mau denger ceritanya, biar aku bisa ceritain ke orang lain. Nah, tolong bantu fotoin dong, aku mau posting hari ini. Loh, emang kamu tahu ini apaan? Stupa kan yang penting dapat vibes-nya dulu. Tahu nggak sih, tadi Hansa marah ke aku. Katanya aku cuma nyari background doang. Loh kenapa, kan kita datang bayar posting, kenapa harus baper? Aku juga mikir gitu tadi, tapi pas lihat dia beneran dengerin penjelasan Ais, kayaknya beda, Nat. Kamu merasa bersalah? Aku ngerasa kita kelewat banyak yang ngeliat, tapi kita nggak ngerasain.
Nice, aku tuh pengen motret. Tapi yang bikin orang lain tuh mikir kalau ini tuh bukan tempat yang biasa. Ya benar, tapi motret tuh kudu pakai rasa, bukan cuma teknik. Kadang aku takut fotoku tuh indah tapi kosong. Kalau niatmu tulus, foto yang bakal ngehidupin ceritanya. Prin, kamu benar-benar mikirin. Aku cuma pengen orang itu lihat bukan hanya sekedar stupa. Kamu boleh nggak ajarin aku mau motret tapi pakai rasa? Boleh, tapi kamu harus tahu ceritanya. Aku bakal dengerin kamu cerita. Aku heran deh, masa bangunan sebesar ini loh, dulu dibangunnya nggak pakai alat berat loh. Iya, karena mereka kerjanya pakai hati, bukan pakai otot. Oh, berarti kalau kita ikut jaga bangunan ini, kita bikin sejarahnya juga dong. Persis, Nis. Soalnya sejarah itu bukan cuma untuk masa lalu, tapi tentang gimana kita jaga untuk masa depan. Kansa, kita belajar banyak hari ini. Aku juga baru sadar, kita kadang terlalu cuek. Candi ini bukan cuma untuk dilihat, tapi dimengerti dan dijaga. Aku pikir dulu aku cuma sendirian, tapi ternyata kita semua punya bagian. Candi ini tuh kayak cermin, memantulkan siapa kita dan apa yang kita pedulikan. Dan kadang kita baru sadar setelah sempat salah langkah. Tapi hari ini aku nggak cuma dapat foto, tapi dapat arah. Yang penting udah ada yang mau dengerin. Warisan ini bakal tetap hidup. Berarti kalau aku cerita ke teman-temanku, aku juga ikut jaga sejarah dong. Iya, Nis. Setiap cerita yang kamu bagi itu bagian dari menjaga. Pada akhirnya, warisan itu bukan soal apa yang ditinggalkan, tapi soal siapa yang bersedia menjaga. Borobudur tidak butuh penjaga fisik semata. Ia butuh penjaga makna, penjaga nilai, dan penjaga ingatan. Reliefnya tak akan runtuh oleh waktu, tapi bisa hancur oleh lupa. Oleh kita yang lebih sibuk menggenggam layar daripada menggenggam sejarah. Oleh kita yang tahu nama-nama luar, tapi tak hafal jati diri bangsa sendiri. Tapi masih ada harapan. Selama ada satu saja yang peduli, satu yang bertanya kenapa, satu yang mencoba memahami alur cerita dari dinding batu ini, maka Borobudur belum sepenuhnya terlupa. Kita mungkin bukan generasi pembangun, tapi kita bisa menjadi generasi penyambung. Karena menjaga warisan bukan tugas masa lalu, tapi tanggung jawab hari ini, untuk masa depan yang tak kehilangan arah. Perubahan bisa dimulai dari orang lain yang peduli, dan itu bisa menginspirasi orang lain. Warisan bukan hanya kenangan, tapi untuk masa depan.